guys, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Fungsi nonlinear. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang tidak berbentuk garis lurus, yang ketika digambarkan di bidang koordinat. Artinya, hubungan antara variabel-variabel di dalam fungsi tersebut tidak bersifat profesional atau tidak berubah secara konstan. Dalam fungsi nonlinear, perubahan antara variabel input tidak menghasilkan perubahan output yang tetap. Grafik bisa berbentuk kurva seperti parabola, eksponensial, logaritmik, lingkaran, dan sebagainya. Bentuk umum fungsi nonlinear tidak mengikuti persamaan garis lurus. Misalnya, Y sama dengan MX plus C. Lanjut, kita ke pengertian fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi matematika yang memiliki variabel. Dalam fungsi kuadrat memiliki komponen lain, yakni koefisien dan konstanta. Apa sih itu koefisien dan konstanta? Koefisien adalah angka yang berada di depan huruf atau variabel, sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri, tidak ditempeli huruf. Rumusnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx adalah fungsi kuadrat, x adalah variabel, ab adalah koefisien, dan c adalah konstanta. Ciri-ciri fungsi kuadrat yang pertama memiliki suku x kuadrat sebagai suku tertinggi. Lalu yang kedua, grafiknya berupa parabola. Jika a lebih besar daripada 0, parabolanya terbuka ke atas. Jika a lebih kecil daripada 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Lalu, memiliki titik puncak atau vertex. Dan terakhir, bisa memiliki 0, 1, atau 2 akar. Di sini ada contoh soalnya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. X sama dengan min b per 2a. Diketahui b-nya itu adalah min 4, sedangkan a adalah 2. Jadi tinggal masukin aja. Jadi min 4 per 2 kali 2. Min ketemu min sama dengan plus, jadi 4-nya turun, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lanjut, fx ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Karena diketahui x-nya itu 1, jadi tinggal masukin aja ke rumusnya. Y sama dengan f1, f dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2, B itu min 4 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1 pangkat 2 hasilnya 2, min 4 kali 1 sama dengan min 4, 1 tinggal turunin. 2 ditambah min 4 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi titik puncaknya adalah 1, min 1. bentuk persamaan kuadrat lingkaran. Persamaan kuadrat lingkaran adalah presentasi aljabar dari lingkaran yang menyatukan lokasi pusat dan panjang jari-jari melalui hubungan kuadrat antara variabel x dan y. Semua titik yang memenuhi persamaan tersebut akan membentuk kurva lingkaran yang sempurna. Dengan contoh 2x pangkat 2 ditambah 5x min 3 sama dengan 0, dengan a sama dengan 2, b sama dengan 5, dan c sama dengan min 3. Terus x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0, dengan a sama dengan 1, dan b nya sama dengan min 4, dan c nya sama dengan 4. Terus 3x pangkat 2 dikurang min 7 sama dengan 0, dengan a sama dengan 3, b sama dengan 0, dan c sama dengan min 7. Jadi di sini ada persamaan kuadrat hiperbola. Persamaan hiperbola dapat ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama ada hiperbola horizontal sama dengan x dikurang h dibagi 2 atau a2 y dikurang k pangkat 2 atau b 2 sama dengan 1.
Yang kedua ada hiperbola vertikal, yaitu Y dikurang K pangkat 2 atau A2 buka kurung X dikurang H tutup kurung pangkat 2 atau B pangkat 2 sama dengan 1. Keterangan yaitu ada HK adalah pusat hiperbola, sedangkan A adalah jarak dari pusat ke titik puncak, yang B adalah jarak dari pusat ke titik covertex. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan pusat 2,3, titik puncak 2,5. Jawabannya adalah pusat H dan K atau sama dengan 2,3. A jarak dari pusat ke titik puncak 5 dikurang 3 sama dengan 2, sedangkan B jarak dari pusat ke titik CO vertex sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Persamaan hiperbola Y dikurang 3 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 atau X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi persamaan hiperbola adalah Y dikurang 5, 2 atau 4 dikurang X kurang 2 atau 2/4 sama dengan 1. Persamaan kuadrat elips. Elips adalah himpunan titik-titik pada bidang yang jaraknya kedua titik tetap atau disebut fokus, memiliki jumlah jarak yang konstan. Elips memiliki beberapa bentuk persamaan berdasarkan posisi pusat dan arah sumbu utama. Yang pertama, kita akan membahas persamaan elips berpusat di 0,0, yaitu ada A sumbu mayor mendatar. Rumusnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sumbu mayor lebih panjang mendatar, A lebih besar daripada B, ujung sumbu mayor plus atau minus A, 0. Ujung sumbu minor 0, plus atau minus B. Fokusnya plus atau minus C, 0 dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu lanjut ke B, sumbu mayor tegak. Di sini rumusnya X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sumbu mayor tegak, A lebih besar daripada B, ujung sumbu mayor 0, A 0, plus atau minus A, fokusnya di 0, plus atau minus C dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu persamaan elips berpusat di H, K. Di sini ada sumbu mendatar. Rumusnya X dikurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ada sumbu tegak. Rumusnya X dikurang H kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini ada satu contoh soal, yaitu tentukan informasi elips dari X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Lalu jawabannya A kuadrat itu 16 dan A-nya itu 4. B-nya 9, B kuadratnya itu 9, B-nya 3. A lebih besar daripada B. Lalu masukkan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu A kuadratnya itu 16, B kuadratnya itu 9 sama dengan 7. Jadi C-nya sama dengan akar 7. Plus atau minus akar 7, 0. Panjang sumbu mayor 2A sama dengan 8. Panjang sumbu minor 2B sama dengan 6. Persamaan kuadrat parabola. Parabola ini mengacu pada persamaan kurva yang setiap titik pada kurvanya berjarak sama dari suatu titik tetap dan suatu garis tetap. Titik tetap tersebut disebut fokus parabola
dan garis tetap tersebut disebut direktrix parabola. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. A ini tidak boleh 0. Jadi ini bentuk kurvanya. Jika A kurang dari 0, maka kurvanya ini terbuka ke bawah. Dan A lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Lalu A lebih dari 0 adalah nilai maksimal yang A-nya positif. A kurang dari 0 adalah nilai minimal A yang A-nya negatif. Lalu di sini ada 3 macam titik, yaitu titik puncak, titik optimum, dan titik ekstrim. Dengan rumus X, Y sama dengan min B per 2A, B2 kurang 4AC dibagi min 4A sama dengan min B per 2A, F min B per 2A. Jadi rumusnya seperti ini. Sumbu simetris dengan rumus X sama dengan min B dibagi 2A, nilai optimum Y sama dengan B kuadrat dikurang min 4AC dibagi min 4A, atau dengan rumus gampangnya Y sama dengan F dalam kurung min B per 2A. Lalu selanjutnya ada nilai diskriminan. Nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Langsung saja ke bentuk soalnya. Contoh soalnya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang min 6X ditambah 10. Yang pertama, grafik terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0, yaitu positif. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Masukkan rumusnya. Jadi, Fx sama dengan AX dikurang BX ditambah C. Rumusnya seperti itu. Lalu jawabannya F dikali 0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 10. Hasilnya Y sama dengan 10. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,10. Lalu selanjutnya, titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kita pakai nilai diskriminan, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jawabannya D sama dengan min B kuadrat. Min B itu dari B ya, dari rumusnya yaitu min 6. Min 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 10 sama dengan min 4. 4 itu dari rumusnya, A-nya masukin A-nya itu karena X berarti 1, C-nya itu 10. Jadi 4 kali 1 kali 10. Jadi semuanya totalnya min 4 jika dijumlahkan. Karena D ini kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Lalu selanjutnya, kita menghitung sumbu simetri dan nilai optimum, titik optimum. Jadi, seperti ini. Sumbu simetri, masukkan rumusnya X sama dengan min B per 2A. Sama dengan, karena nilai B-nya itu min 6, jadi min dikali min 6 dibagi 2 kali 1, A-nya itu 1. Sama dengan 3 hasilnya. Nilai optimumnya, sekarang yang dihitung. Y sama dengan Fx, kita pakai rumus yang gampang. Jadi min B dibagi 2A. Min B dibagi 2A sudah ada jawabannya ya, jadi 3. Jadi F 3. Lalu masukin rumusnya. Y sama dengan X kuadrat dikurang BX ditambah C. Masukin rumusnya yaitu jadinya Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali dikurang 6 kali 3 ditambah 10. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi titik puncaknya adalah 3,1. Dan ini adalah gambar sketsa grafiknya seperti ini. Kurvanya terbuka ke atas karena A-nya ini nilainya positif. Itulah penjelasan kami tentang fungsi nonlinear. Semoga teman-teman bisa memahami semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.